Halo, salam sehat dan selamat hari Senin. Kali ini kita akan bahas dua topik penting ya, masih dari tanah Inggris, yaitu dari FA Cup dan juga dari EPL. Dari EPL gue akan bahas hanya MU terutama dengan kemenangan yang ya agak sedikit kurang meyakinkan ya dari Norwich. Dan FA Cup tadi akan membahas tentunya dua pertandingan semifinal antara MC dan Liverpool yang kebetulan gue bawain juga di RCTI, dan satu lagi Chelsea Crystal Palace ya. Oke, ini gue jujur sama sekali nggak ada persiapan, sama sekali nggak research. Maksudnya nggak research itu menjelang gue bikin video ini, karena memang jujur dalam mungkin seminggu 2 minggu terakhir ini gue sering banget bawain baik di TV maupun bahas di YouTube terkait dengan tiga tim ini ya, Liverpool, MC dan juga Chelsea. Jadi udah kerekord lah di kepala gua, dan juga gua nggak akan terlalu banyak bahas nanti terkait dengan reviewnya atau kemarin pertandingannya. Mungkin sedikit 30%, sisanya akan lebih ke depan ya, karena mungkin lu sebagian udah banyak dapat insight dari berbagai platform sosmed yang berbau bola ya, dari podcast-podcast yang lain. Jadi gua akan bahasnya 30% aja apa yang menarik, dan sisanya maju ke depan 70%. Gue berusaha akan bikin cepet ya. Oke, oh ya sebelumnya ini gua makasih untuk teman gua, senior gue juga, Jimmy Tarigan. Ini yang gue dikasih berapa tahun lalu nih baju Arsenal dan dengan beberapa tanda tangan pemain. Gue juga nggak tahu nih siapa aja. Jadi thank you Jim. Ini pertama kali gue Jim lagi, David Tarigan namanya. Udah ngasih gue, dan ini baru pertama kali gue pakai ya setelah sekian lama, karena tadinya mau dipajang, cuman karena nih FA Cup, karena FA Cup kan paling sukses timnya Arsenal ya gitu. Cocok logi aja. Oke. Kita bahas dari yang sedang-sedang dulu aja ya. Sorry, dari City Liverpool dulu deh, yang paling seru ya. Baru nanti kita ke Chelsea, Crystal Palace. Ini agak sedikit. Kemudian baru ke terakhir gue tutup dengan kemenangan MU ya, dengan hat-tricknya Bang Cristiano Ronaldo. Oke. City dan Liverpool ini pertemuan mereka yang kesekian dalam beberapa minggu terakhir ya. Artinya mereka ketemu kemarin di Liga Premier tanggal 10 April. Kemudian mereka ketemu lagi tanggal 16 April, jadi dalam waktu yang sangat singkat. Dan di dua pertemuan sebelumnya mereka sama di Liga. Kemudian kali ini City kalah 3-2. Nah, gue pengen bahas kekalahan City. Dua tim ini sama-sama menghadapi pekan yang sangat berat, bulan yang berat mungkin ya, karena Maret, April sampai dengan Mei. Mereka dihadapkan pada quadruple Liverpool dan juga treble City, sehingga ini yang selalu gue katakan dalam beberapa kesempatan, disinilah skill dari pelatih itu bisa kelihatan, perhitungan dia matang atau tidak, detail atau tidak. Ibaratnya gue selalu menggambarkan ini seperti pilot. Pilot itu skillnya dilihat dua, waktu take off dan landing atau lagi keadaan darurat. Jadi dari keadaan yang tidak normal, ini kan nggak normal sebenarnya ya, main dalam berapa pekan sekali, kemudian harus lawan tim besar, home and away ke Madrid ataupun ke Portugal. Jadi ini nggak mudah. Artinya perhitungan yang sangat matang, pengalaman berbicara di sini. Pep Guardiola sudah menunjukkan ketika di Atletico Madrid pengalamannya it works ya, dengan dia mengamankan tiket ke semifinal. Kemudian Klopp juga, dia lawan Benfica di pertandingan leg pertama, dia simpan tenaganya supaya ada tenaga menghadapi City di EPL. Kemudian di leg kedua Liga Champions dia juga sama menyimpan tenaganya, sehingga ketika menghadapi City di FA Cup mereka tampil all out, tampil full team dan lebih siap. Sebaliknya City, karena mereka harus ngos-ngosan di Liga Champions, dua leg mereka main full team ya, sehingga Pep harus ngitung-ngitung. Dia nggak bisa terlalu full squad menghadapi Liverpool di semifinal FA Cup kemarin ya, weekend. Tapi it's okay sebenarnya, sampai situ benar, karena mereka juga harus melihat langkah mereka ke depan di Liga Champions. City ketemu Madrid ya di semifinal. Kemudian juga di Liga mereka harus memastikan terus meraih poin demi poin untuk menjaga jarak dengan Liverpool. Cuman dari ini yang gue bilang, kebetulan kemarin waktu gue bawain itu gue yang bawain di RCTI, ketika dapat line up ada satu yang waktu itu gue sama Kang Didan ya bawain, kita langsung kaget adalah diturunkannya
Zach Steven ya, kiper kiper keduanya City. Sebenarnya memang Zach Steven selama musim ini jatahnya memang di FA Cup. Hanya satu kali dia nggak main. Ya hanya satu kali dia nggak main, yaitu ketika adalah satu pertandingan lah. Sisanya memang jatahnya dia. Hanya masalahnya kali ini jarak antara dari pertandingan terakhir dia main competitiveness gamenya sampai kompetitif game yang terakhir sampai dengan kemarin melawan Liverpool itu jaraknya hampir sebulan, sehingga intinya touch-nya agak sedikit hilang ya. Sebentar nih agak mati ya. Oke lanjut ya, sorry tadi ada sedikit gangguan teknis. Nah jadi touch dia agak hilang menurut gua. Terus kedua, saat siaran itu gua ngobrol sama Kang Didan, jadi kita pada kesimpulan gini, lu boleh kasih jatah level Piala Liga atau FA Cup kepada kiper kedua atau bahkan kiper ketiga. Cuman lo harus lihat kapasitasnya, karena tetap kompetisi ini tetap kompetitif, tetap persaingannya tinggi. Artinya kalau kita lihat gap kemampuan antara Ederson dengan Zach Steven bahkan Scott Carson kiper ketiganya itu bumi dan langit. Ya ini agak sedikit anomali, kenapa? Karena sebenarnya kalau kiper era sekarang itu gap skillnya itu nggak terlalu jauh. Ya lihat Chelsea, Mendy dengan Kepa. Kemudian di Liverpool juga antara Alisson Becker ya dengan kiper keduanya juga Keller ya kalau nggak salah ya. Itu juga nggak terlalu jauh ya. Jadi terus siapa lagi? Paling ekstrim itu PSG ya. Jadi PSG itu ya lu tau lah Keller Navas sama apa? Sama Donnarumma itu boleh dikatakan selevel lah ya. Donnarumma di Italia udah pernah juara Liga, udah pernah juara Euro, sementara di level klub Keller Navas yang jadi jagoannya dengan juara Liga Champions berkali-kali lah dengan Real Madrid ya. Nah jadi ini yang gue bilang levelnya beda. Padahal Ederson sebenarnya fit dan dia main cukup bagus ketika main di Wanda Metropolitano ya waktu 0-0 lawan Atletico Madrid. Jadi agak sedikit disayangkan Pep Guardiola menurunkan Zach Steven. Kalaupun dia harus diturunkan, harusnya benar-benar dia di drill, benar-benar dikasih informasi detail terkait lawannya. Ya kita lihat waktu proses kebobolan yang kedua ya. Ini yang gue bilang titik baliknya menurunkan mental para pemain City. Ya ini kan sebenarnya gampang ya, safety first lah. Artinya ketika dia memang kiper itu adalah pertahanan terakhir. Jadi kalau error maka hukumannya adalah gol. Kalau lu striker hilang masih ada gelandang hilang masih ada back, bahkan back pun blunder masih ada kiper. Tapi kiper nggak ada. Artinya kalau lu ada pressing dari Mane, yang Mane ini juga poin positif dari Liverpool yang memainkan gegen pressing secara komit. Kalau memang lu sudah tidak memungkinkan, mending buang ke kiri atau buang ke kanan. Dalam hal ini, dalam kasusnya mudah-mudahan nanti gua akan masukin insert fotonya. Zach Steven itu terlalu anggap enteng ketika ada pressing dari Mane. Dia terlalu terlalu santai, terlalu anggap remeh, akhirnya kerebut dan gol. Kalau gua jadi dia, ya kalau memang udah sulit ya nggak ada yang bisa dioper atau untuk long ball juga nggak bisa, ya buang ke kiri aja, out. Artinya ada waktu untuk rekan setimnya untuk konsolidasi pertahanan dan juga lawan juga kehilangan momentum. Itu kalau kritikan gua. Nah, di siaran itu gue sempat mengatakan gini, ada ungkapan lama yang sering gua ungkapkan juga ya di berbagai platform. Make mistakes but don't lose the lessons. Artinya kalau kita lihat dari City musim ini, kelemahannya selain striker kita semua udah tahu adalah pelapis penjaga gawang. Karena sekali lagi kalau lu lihat di Premier League itu rata-rata punya pelapis penjaga gawang yang oke. Alisson Becker dan Kelleher tadi. Kemudian juga Ederson dengan Kepa. Lalu bahkan di MU itu juga De Gea pelapisnya juga oke sebenarnya, dan Henderson. Henderson ya. Mantan penjaga gawang Sheffield United ya. Terus siapa lagi? Bahkan Arsenal juga ada Ramsdale dengan Bernardo ya, jadi mirip-mirip lah, nggak terlalu jauh bedanya. Nah sementara di City, tim yang sangat besar, tim yang selalu pasti bermain 4 kompetisi, bahkan mungkin lebih ya. Kalau misalnya dia let's say main ada di Community Shield atau Super
Piala Super Eropa ya, kalau dia juara Champions League misalnya ya, atau apalagi kalau dia juara Champions League berarti ada Piala Dunia antar klub. Artinya dia harus punya kiper pelapis yang gapnya nggak jauh ya. Tapi ini kan nggak terjadi dengan mereka ya. Jack Stevens, Scott Carson jauh banget bedanya. Jadi kalau feeling gue dan analisa gue mengatakan Guardiola sudah mulai membuat list pembelian kiper musim depan yang levelnya nggak terlalu jauh dari Ederson. Ederson sih nggak ada masalah, dan itu memang sudah terbukti dan juga mendapat pujian berapa kali dari si Pep ya. Tapi pelapis ini yang menjadi tantangan ketika dalam situasi urgensi ini dibutuhkan pelatih yang juga capable ya. Jadi begitu gol kebobolan kedua, mental turun, ada 3-0, udah justru ini menjadi angin segar bagi bagi Klopp untuk babak kedua dia mulai recharging, pemain-pemainnya di rolling karena mereka masih harus memastikan kebugaran para pemainnya untuk menghadapi pekan-pekan berat berikutnya, karena Liverpool masih on the way quadruple nih, masih mungkin semua Liga Champions, Piala FA dan juga Liga. Kalau Piala Liga kan dia udah menang ya, jadi mereka masih akan menghadapi MU nanti tanggal 20. Kemudian Everton ini juga ya, Everton mungkin bisa lah kalau Everton ya, walaupun Everton ini walaupun lagi jelek, tapi kalau lagi derby Merseyside ini selalu motivasinya ganda. Jadi gampang-gampang susah juga lawan Everton ini. Kemudian Liga Champions lawan Villarreal baru mungkin agak sedikit dibilang gampang juga enggak nih lawan Newcastle berikutnya. Karena Newcastle juga lagi berjuang lawan menghindari degradasi, dan kemarin lu lihat ya mereka main lawan siapa ya, Newcastle ya, gue lupa. Pokoknya dia gol di menit terakhir, detik terakhir bahkan ya. Jadi semangat juang ini juga berbahaya. Dan kemudian lawan Villarreal leg kedua, jadi masih susah. Sehingga ini yang gue katakan, pilot seorang Klopp ini benar-benar harus menghitung bahwa kebugaran tim ya 100% ini masih harus dipertahankan, karena mereka akan menghadapi jalur yang masih berat ke depannya ya. Nah itu. Kemudian dari Chelsea sebenarnya nggak ada masalah ya. Mereka memang diunggulkan, dan ini akan menjadi bukan mungkin ya, gua rasa ya satu-satunya harapan mereka untuk mengakhiri musim ini dengan gelar ya, karena lu udah tahu semua lah di area di panggung yang lain mereka sudah gugur di liga juga, gua rasa juga udah gugur, hanya tinggal di FA Cup harapan mereka. Dan mereka kemarin menang dengan mudah menurut gua melawan Crystal Palace, tidak terlihat terlalu tergopoh-gopoh lewat gol Ruben Loftus-Cheek dan juga Mason Mount ya. Jadi walaupun mereka baru dapat gol di 1 jam lebih, tapi ya cukup meyakinkan lah, dan mereka mencatatkan clean sheet. Artinya ada perbaikan juga nih di lini belakang yang sempat agak sedikit ke crackdown ya ketika menghadapi Madrid. Jadi mereka akan final melawan Liverpool. Kapan ya final ya? Biasanya Mei ya. Coba gue lihat ya, nyontek dikit ya. Biasanya sih Mei lah. Dan biasanya itu tanggal berapa nih? 14 Mei ya, 14 Mei. Oke, 14 Mei berarti berapa tuh? Kira-kira ya 1 bulan lebih dari sekarang lagi lah. Nah, ya kita akan lihat ya siapa yang akan menjadi juara. Ini pertarungan antara dua pelatih Jerman, Tuchel dan juga Klopp ya. Jadi etalase sepak bola modern ada di FA Cup antara Liverpool dan Chelsea. Kemudian etalase pertarungan sepak bola modern lainnya juga ada di Liga Primer antara City, Pep ya dengan gegen pressingnya juga, dengan paduan tiki taka, dan juga Liverpool yang terus mengejar dengan 1 poin selisih. Nah terakhir MU, nih gue coba sesingkat mungkin. Sekali lagi MU ya banyak yang menanggapi beragam ya kemenangan MU dari Norwich. Tapi kalau gue bilang ya, menurut gue masih kurang meyakinkan kemenangan MU ini. Seharusnya mereka bisa bukan hanya menang dengan selisih banyak, tapi juga lawan nggak bisa menggolin. Tapi ternyata mereka kebobolan 2 kali lawan tim yang lawan tim yang paling kebanyak kebobolan dan paling sedikit mencetak gol. Alright, gue ulang lagi ya. MU menang 3-2 di kandang, jadi menang hanya 3 gol dan kebobolan 2 gol melawan tim yang paling banyak kebobolan dan paling sedikit mencetak gol. Artinya ini tim paling busuk lah. Posisinya juga paling bawah, jadi memang udah nggak ada obatnya lagi, tapi masih bisa kebobolan 2 kali. Dan lu tahu semua yang viral, ada satu momen di mana De Gea kena pressing, kemudian dia nggak ngoper ke Maguire yang free, tapi malah dibuang keluar. Jadi something very very serius ada di ruang gantinya MU ya, pertahanan dan juga isu kapten dan sebagainya. Dan nanti dia akan menghadapi Liverpool, dan ini gua rasa sangat berat ya. Liverpool sangat kuat. Meskipun kalau kita lihat di klasemen apapun masih bisa terjadi ya. Karena apa? Karena Arsenal ya
lagi digadang-gadang akan finish 4 besar, ya ada 3 game in hands, malah 3-3-nya kalah. Terus Spurs yang sempat juga agak di luar persaingan tapi mulai menusuk, mulai sneaking ya, mulai menyusup ya dengan permainan tactician ala Conte yang juga ironisnya kemarin di pertandingan terakhir mereka kalah 1-0 dari Brighton kalau nggak salah ya. Dari Brighton. Jadi benar-benar cair bukan karena lawan-lawan pesaingnya bagus, tapi karena tiap tiga tim tersebut tidak stabil, ya, sangat tidak stabil, ya. Jadi bukan karena lawan-lawannya yang bagus, tapi enggak karena mereka sendiri yang tidak stabil. Jadi gue bilang sih justru yang seru itu nanti persaingannya antara 1-2 juara Liga Inggris dan juga 4-5-6. Nah Chelsea ini kan nggak jelas sih sebenarnya dia. Gue rasa sih kalau 4 besar hampir pasti ya. Cuman kalau untuk memanjat ke posisi 2 itu jauh dan juga nggak ada artinya, bedanya 2 sama 3 itu sama aja gitu. Ya kita tunggu aja sampai akhir musim di mana mereka pada finish ya. Liverpool apakah mampu mencapai quadruple? Gue jadi inget dulu Leverkusen ya, kalau nggak salah tahun 2002 saat itu mereka digadang-gadang bisa treble tapi malah jadi runner up semua di di Liga, terus kemudian di Champions League juga kalah dari Bayern Munchen ya, kemudian juga di DFB Pokal malah jadi yang tadinya mau treble malah jadi trouble gitu ya. Ya kita nggak tahu, tapi gue rasa kalau Liverpool sangat stabil ya, minimal dia dapat 1 gelar lah antara FA Cup, Champions League atau Liga ya. City juga gitu, antara Champions League atau Liga salah satu juga harusnya kayaknya sih dapat ya. Tapi kita tunggu aja. Sekali lagi itulah run up dari gua, maaf agak sedikit telat. Makanya gue run up sedikit secara keseluruhan dan juga ke depan bagaimana persaingan mereka. Dan sekali lagi terima kasih untuk kalian yang setia menonton di channel gue. Seperti biasa kolom komen gak akan gue tutup. Gue akan coba berdiskusi dengan kalian. Gak apa-apa kalau channel ini tidak penuh sensasi ya, tidak penuh dengan bombastis. Ya inilah karakter channel gua, channel Bung Harpa ya. Oke, terima kasih dan juga selamat beraktivitas karena ini sudah masuk hari Senin, dan seperti biasa gua akan selalu berusaha untuk update setiap paling sedikit 2 hari sekali ya, supaya lu nggak ketinggalan update versi dari channel gua atau versi dari gua, Bung Harpa. Oke, thank you, jaga kesehatan dan ciao.